Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hengki Armes Hidayat, SSN MSN, dosen Prodi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Departemen Senda Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Bidang ilmu yang telah saya pelajari dan saya dalami sebelumnya pada serta 1 yaitu seni kerawitan minat karya seni, dan serta 2 yaitu pekajian seni dengan minat kajian musik Nusantara. Sesuai dengan bidang ilmu yang telah saya pelajari dan saya dalami, saya mengajar beberapa mata kuliah praktek dan mata kuliah teori, seperti mata kuliah musik tradisi Minangkabau, mata kuliah praktek instrumen tradisi, musik iringan tari, musik Nusantara, organologi dan akustik, estetika dan semiotika. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Adapun pada bidang pengajaran, saya akan menampilkan unjuk kerja dengan pengajaran mata kuliah musik tradisi Minangkabau sebagai salah satu mata kuliah yang saya ajar di Prodi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Departemen Senda Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Mata kuliah musik tradisi Minangkabau merupakan salah satu mata kuliah wajib berisikan tentang pembelajaran muatan lokal terkait seni dan budaya Minangkabau dengan bobot yaitu 3 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk memiliki pemahaman secara soft skill dan keterampilan secara hard skill dalam lingkup musik tradisi Minangkabau. Secara soft skill, mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami definisi, filosofi, serta karakteristik dari musik tradisi Minangkabau, bentuk-bentuk kesenian dan fungsinya di masyarakat. Dan secara hard skill, mahasiswa mampu mengenal, memahami pola, teknik, prinsip dan konsep musikal dari musik tradisional Minangkabau hingga mampu menyajikannya sebagai satu bentuk seni pertunjukan. Adapun capaian dari pembelajaran mata kuliah musik tradisi Minangkabau ini antara lain dari aspek sikap, mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Berikutnya, taat terhadap hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya yaitu mengintegrasikan nilai-nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas bidang keilmuannya secara mandiri. Dari aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan menguasai prinsip-prinsip dalam konsep musikal musik tradisi. Selanjutnya yaitu menguasai konsep teoritik dan prinsip-prinsip umum dalam mengapresiasi, menganalisis, berkreasi, dan menampilkan atau merepresentasikan karya musik dalam bentuk penyajian ansambel. Dari aspek kompetensi umum, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran secara logis, adaptif, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dengan bidang keahlian musik tradisi. Selanjutnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, serta terukur. Kemudian, mampu mengambil keputusan serta tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dari aspek kompetisi khusus, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep dan strategi tertentu dalam pelaksanaan pembelajaran musik secara tepat. Selanjutnya, mampu mengembangkan dan mengoperasikan penggunaan media pembelajaran musik dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang telah ditugaskan. Bahan kajian pada mata kuliah musik tradisi yaitu yang pertama mengenai definisi musik tradisional Minangkabau, kedua yaitu bentuk-bentuk dari kesenian yang ada pada kebudayaan Minangkabau, yang ketiga filosofi musik tradisional Minangkabau, yang keempat fungsi musik pada masyarakat Minangkabau, yang kelima bentuk dan konsep musikal
serta teknik penyajian dari talempong paci. Yang keenam, teknik, pola, dan prinsip permainan talempong paci. Yang ketujuh, repertoar talempong paci. Yang kedelapan yaitu bentuk dan konsep dari musikal gandang tambua atau tambua tasa. Yang kesembilan yaitu teknik, prinsip, dan pola permainan tambua tasa. Yang kesepuluh yaitunya repertoar tambua tasa dengan lagu Oyak Tabui, Siontong Tabang, dan Kureta Mandaki. Proses pembelajaran musik tradisi Minangkabau dilakukan secara blended learning. Materi ajar dapat diakses oleh mahasiswa melalui LMS atau e-learning UNP dengan bahan yang telah diintegrasikan ke dalamnya, sedangkan untuk tatap muka secara langsung, perkuliahan dilaksanakan di studio musik tradisi Minangkabau. Metode pembelajaran yang dilakukan yaitu dalam bentuk ceramah interaktif, kolaborasi, kerjasama kelompok, dan belajar mandiri mahasiswa, pemecahan masalah atau case method, serta project based learning yang mereka tampilkan di akhir perkuliahan sebagai hasil keterampilan yang mereka asah baik secara mandiri dan berkelompok. Referensi bagi mahasiswa didapatkan melalui rancangan pembelajaran semester, kemudian modul praktikum, buku, artikel ilmiah, serta video praktikum musik tradisi Minangkabau. Interaksi dosen dengan mahasiswa dilakukan dalam bentuk penjelasan oleh dosen, diskusi dan tanya jawab, bimbingan tugas dan laporan, presentasi dan umpan balik, refleksi dan penguatan materi, interaksi di kelas dan LMS, kemudian dosen sebagai fasilitator dan evaluator. Adapun penilaian pada mata kuliah terdiri dari tugas, yaitu berbobot 10%, ujian tengah semester berbobot 20%, ujian akhir semester berbobot 20%, case method yaitu 10%, hasil proyek akhir atau project based learning 30%, serta partisipasi, kehadiran dan keaktifan di kelas 10%. Berikutnya adalah tayangan video pembelajaran pada mata kuliah musik tradisi Minangkabau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada minggu kedua tatap muka kita pada mata kuliah musik tradisi Minangkabau. Setelah disampaikan kemarin ya tentang kontrak perkuliahan kita, kemudian pengenalan dan orientasi perkuliahan mengenai topik-topik pertemuan kita dari pertama hingga minggu ke-16, dan proyek akhir itu dalam bentuk pertunjukan kalian inspirasi dari karya-karya musik tradisi Minangkabau. Pada kali ini saya ingin bertanya kembali, menurut kalian dari apa yang akan kita pelajari dan kita pelajari ini, apa yang menjadi kontribusinya terhadap profil kalian sebagai seorang pendidik atau calon guru nanti ya? Ya, Alvin? Mungkin materi tentang tradisi Minangkabau ini bagi saya agar saya dapat tahu dan bisa mempraktekkan kepada anak-anak pendidik saya nantinya di waktu PL, Pak. Ya. Yang lainnya? Artinya merupakan salah satu upaya kita ya dalam mempelajarkan seni budaya, khususnya seni budaya buatan lokal. Nah, yang juga terangkum ke dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional. Baiklah, secara mendasar telah kita pahami dari apa yang kita pelajari ini, artinya nanti akan kita aplikasikan, dan tentunya mengenai apa yang ingin kita ketahui ini, tentu kita harus memahaminya dan mendalaminya baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Nah, seperti saya sampaikan juga minggu kemarin bahwasanya perkuliahan kita ini kita lakukan ya dalam bentuk pemahaman secara teoritis dan pemahaman secara praktis. Nah, secara teoritisnya bagaimana kita mengetahui konsep-konsep ya yang memberikan kita pengetahuan dan pemahaman mengenai musik tradisi secara
tekstual dan kontekstualnya dalam ruang lingkup kebudayaan Minangkabau. Nah, adapun kajian dari mata kuliah kita pada topik penemuan kedua ini terdiri dari yaitu mengenai definisi, filosofi, bentuk-bentuk dan fungsi musik tradisional itu sendiri. Nah, menurut adik-adik semuanya, definisi musik tradisi ini apa? Ini kan ada kata musik dan tradisi. Nah, kalau musik sendiri kita pahami hal yang umum seperti itu. Atau tradisi ini kita pahami seperti apa? Atau apa yang membedakannya dengan musik-musik lainnya? Siapa yang bisa berpendapat ya? Nilam? Musik tradisi adalah musik yang lahir dan berkembang di daerah itu sendiri. Musik tradisi adalah Musik yang lahir dan berkembang di daerah lahir dan berkembang di daerah itu sendiri. itu sendiri, atau di daerah di mana musik itu tumbuh dan berkembang. Nah, siapa lagi? Ada lagi? Apa kira-kira? Wisnu? Musik tradisi, kalau menurut saya musik tradisi adalah musik yang mewakili kebudayaan atau kebudayaan dan juga kebiasaan dari daerah tertentu yang dituangkan dalam bentuk musikal. Ya. Ada di sana musik tradisi adalah musik yang mencerminkan kebiasaan ya dari kebudayaan yang ada pada satu budaya masyarakat. Ya. Nah, kita coba lihat beberapa pendapat ya. Artinya kalau musik kita pahami secara fiahnya, musik adalah salah satu cabang seni ya, yang mana kalau musik itu sendiri wujudnya adalah bunyi ya, yang terdiri dari elemen-elemennya ada nada, ada irama, kan? Ada melodi, ada tempo, dinamika, dan sebagainya macamnya itu. Nah, akhirnya itu dapat kita kaji secara tekstual. Sedangkan secara kontekstualnya ada di dalam bahasa tradisi itu sendiri. Tradisi itu artinya adalah kebiasaan. Nah, secara etimologi seperti itu. Ya, arti secara bahasanya seperti itu. Kemudian seperti yang disampaikan juga tadi oleh teman-teman, oleh Nilam dan Wisnu, ya, Bergianto juga mengatakan bahwasanya tradisi itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau bentuk perilaku manusia yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu, nenek moyang manusia, dan menjadi identitas serta jati diri yang mencirikan masyarakat pemiliknya. Nah, jadi ada kata kuncinya di sana. Ada kebiasaan-kebiasaan, ya, atau bentuk perilaku. Nah, diwariskan, ya, diwariskan oleh siapa? Nah, orang-orang terdahulu. Dan kemudian dia menjadi sebuah identitas jati diri yang mencirikan masyarakat pemiliknya. Selanjutnya Suryadi ya juga berpendapat bahwasanya jenis musik tradisi ini adalah jenis musik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tertentu secara turun-temurun dan memiliki fungsi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat tersebut seperti dalam adanya upacara adat, ritual keagamaan dan hiburan. Oke. Nah, kita rangkum semuanya. Kemudian ada juga yang berpendapat ya, ini Asrin Mukhtar menyatakan juga bahwasanya musik tradisional dalam budaya Minangkabau terintegrasi dengan berbagai konteks kehidupan yang bersifat sosial seperti hiburan, seremonial dan ritual. Nah, dan salah satu kutipan lagi yang sudah lama sekali dalam kajian etnomusikologi ya, yaitunya Merriam dalam buku The Anthropology of Music menyatakan bahwasanya musik tradisi ini dipandang sebagai satu sistem budaya di mana musik bukan hanya sebagai bunyi tetapi juga mencakup kepada fungsi, makna dan konteks sosialnya dalam masyarakat yang mendukungnya. Nah, jadi artinya kita bisa memegang kata kuncinya ya. Tadi juga dikatakan bahwasanya kesenian itu hidup, tumbuh dan berkembang dari satu masyarakat ya yang memiliki kebudayaan itu sendiri. Artinya dia juga ada yang menyatakan bahwasanya musik tradisi itu tidak dimiliki oleh satu orang ya, tapi dimiliki oleh masyarakatnya. Nah, mungkin dalam penamaan kesenian itu sendiri misalnya pernah kita mendengar rabab Pariaman, ada rabab Pasisia. Nah, kenapa nama daerahnya disebutkan? Kan seperti itu. Jadi artinya dalam bentuk keseniannya dia mencirikan
mencirikan dengan nama dan membawakan nama dari mana daerah musik itu berkembang. Kemudian filosofi dari musik tradisi Minangkabau ini sendiri, ya, Minangkabau adalah sebuah kebudayaan, dan dalam kebudayaan itu ada kebiasaan-kebiasaan. Tentunya kita dapat mengamati bagaimana musik, ya, sebagai salah satu wujud dari budaya masyarakat itu terjadinya. Kenapa? Apakah musik itu dia langsung ada saja, tiba-tiba wah kita ke sana, orang di kampung itu di sana kita berkumpul, di sana kita bikin musik, bahkan seperti itu saja atau bagaimana? Tidak, ya. Kira-kira ada hal-hal seperti apa? Peristiwa. Ada peristiwa, apalagi? Perilaku musik, ada perilaku musik, atau ada perilaku masyarakat pendukung gitu, ya. Nah, kalau dalam kajian teks adalah musiknya, kalau dalam kajian konteks berarti bagaimana musik digunakan pada satu peristiwa dalam budaya masyarakat itu sendiri. Nah, sesuai dengan filosofis masyarakat Minangkabau, itu orang Minangkabau memegang falsafah itu alam terkembang jadi guru. Nah, itu apa artinya itu? Pengetahuan berasal dari alam. Ya, pengetahuan berasal dari alam. Jadi dapat kita artikan bahwasanya segala sumber pengetahuan dan perilaku manusia merujuk kepada alam, dan segala sesuatu yang dipelajari dengan mengamati serta melihat kepada Alam. apa-apa saja yang terjadi di alam. Nah, itu diwujudkan dalam bentuk kesenian dalam konteks musik tradisi Minangkabau. Nah, nanti akan kita runut bagaimana bentuk-bentuk dari pengamalan filosofi alam terkembang jadi guru ini dan menjadi peristiwa-peristiwa dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau. Nah, seperti juga A.A. Nafis mengatakan bahwasanya alam bagi masyarakat Minangkabau adalah segalanya, bukan hanya sebagai tempat lahir, hidup, dan berkembang secara fisik, tetapi juga dianggap sebagai hal yang mempunyai makna filosofis. Nah, jadi segala sesuatu itu juga dapat dianalogikan terhadap bagaimana kehadiran sebuah kesenian, ya, salah satunya adalah musik, ya, yang merujuk kepada apa-apa saja yang terjadi di alam ini. Nah, kebiasaan-kebiasaan atau apakah itu penamaan ataukah itu nama sebuah perilaku, ya, atau kebiasaan tadi. Nah, seperti kita tahu misalnya, kenapa Oyak Tabui, ada lagu Oyak Tabui. Ya. Nah, kira-kira menurut kalian dari mana tuh ada judulnya Oyak Tabui? Ya, begitu. Ya, nak? Dari peristiwa apa itu? Dari peristiwa Tabui. Nah, peristiwa Tabui. Kemudian tentu kehadiran musik itu sebagai sebuah teks, dia hadir bersama dengan konteks kehidupan masyarakatnya dalam sebuah fenomena disebut dengan orang Batabui itu. Ya, nah, begitu juga dalam penamaan-penamaan tadi misalnya, ya, ada Rabak Pasisia, ada Rabak Pariaman, nah, ada Saluang Dare. Nah, itu dianalogikan namanya sesuai dengan bagaimana, dari mana musik atau kesenian atau alat musik itu berasal, tumbuh, dan berkembang. Nah, ada juga mengenai bentuk-bentuk kesenian yang kita sebutkan barusan ini, ya, bahwasanya kebiasaan berguru kepada alam membuat masyarakat Minangkabau kaya akan seni budayanya. Nah, kemudian dapat juga kita klasifikasikan. Nah, ini berangkat dari buku diktat yang saya baca juga, ya, dan kemudian saya pahami. Itu ditulis oleh Selendra, menyatakan bahwasanya kesenian musik, ya, yang dari Minangkabau ini dapat diklasifikasikan pertama yaitu adalah kesenian atau alat musik yang dimainkan dengan cara digesek
Kemudian ada kesenian yang dalam perilaku atau cara memainkannya itu dilakukan dengan cara digua atau diubah atau dipukul. Kemudian ada juga kesenian yang bentuknya ya dilahirkan dengan cara yaitu diambuih atau ditiup. Kemudian ada juga yang dipatiak atau dipetik dan didendangkan. Nah, gitu. Kira-kira kalau yang digesek apa? Rabab. Ya, ada rabab dari, ada rabab Pariaman, ada rabab Pasisi, ada rabab Badui, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang di gua ini tambur misalnya ya. Apa lagi? Sah. Kanang sarunai. Ya nak? Dan sebagainya macamnya. Kemudian yang diambui ada saluang, ada bansi, pupuk sarunai, pupuk gadang, pupuk lambok, sampelong. Ya nak? Kemudian ada juga saluang pauah, ada saluang sirompak, saluang darik, saluang dendang, dan macamnya. Sangat banyak sekali bentuk-bentuk kesenian itu. Kemudian ada juga yang di peti ini di mana nih? Kucapi ya. Biasa disebut dengan kucapi. Siapa Pak? Pernah melihat? Nah, dalam aktivitas basi, ya Bang, kucapi payakumbuh ya, ada menyebutnya kucapi payakumbuh karena membawakan kabar-kabar ya, atau berita-berita peristiwa masa lampau dan dendang-dendang dari payakumbuh. Nah, cerita tentang dendang itu sendiri, ketika kehadiran ada itunya alat musik yang dimakan gesek, udah alat musik yang diambui, yang dipati ataupun digua, akhirnya biasanya ya dalam kesenian Minangkabau itu ada dia yang didendangkan. Ya kan? Nah, ketika orang barabab rabab pasisia itu ya dia difungsikan ya atau dimainkan bersamaan dengan bendang. Ya. Itu juga misalnya pada saluang dendang. Nah, disebut saluang dendang, saluang dia digunakan atau difungsikan untuk mengiringi dendang. Nah, gitu. Kehadirannya seperti itu. Kemudian tentu setelah kita mengenal bentuk-bentuk itu, nanti silakan Anda semuanya saya tugaskan untuk mengapresiasi ya, carilah video-video terkait dengan bentuk-bentuk kesenian itu, kalian amati apa-apa saja aspek-aspek yang ada di dalamnya, baik itu yang berhubungan ya dengan teksnya atau tekstualnya atau berhubungan dengan konteks atau kontekstualnya. Untuk apa dia digunakan ya, secara fungsinya dia dalam ensemble-nya fungsinya seperti ini, Pak. Nah, kalau secara dalam masyarakatnya, dia dalam budaya masyarakatnya dia digunakan untuk, nah seperti tadi yang dikatakan ya, dikatakan Muhtar bahwasanya musik tradisi itu selalu berhubungan dengan yang sifatnya ritual, ya, kemudian seremonial atau upacara adat, dan yang bersifat hiburan. Nah, kalian amati itu. Nah, setelah kita lihat bagaimana penggunaan dari musik ataupun alat-alat musik ataupun kesenian itu dalam masyarakat, kita analogikan, kita lihat ditemukan enggak kira-kira fungsi ya dari musik atau dari kesenian itu di dalam masyarakatnya. Ya. Kalau bagi Ellen P. Merriam menguraikan ada 10 fungsi seni dalam budaya masyarakat. Yang pertama itu dia adalah sebagai media ekspresi. Nah, itu parti tadi, siapa yang tahu? Mengungkapkan rasa. Ya, mengungkapkan rasa melalui atau mengekspresikan emosi melalui musik. Nah, kemudian sebagai penggambaran dari nilai menggambarkan nilai estetis. Kemudian ada juga sebagai sarana hiburan, ya, digunakan sebagai sarana hiburan. Nah, bagaimana musik atau sebuah kesenian itu dia menjadi sebuah hiburan bagi masyarakat dalam lingkungan sosialnya. Nah, kemudian juga dia juga digunakan sebagai atau berfungsi sebagai media komunikasi. Kemudian musik juga dia berfungsi sebagai perlambangan atau simbolik. Nah,
Kemudian yang keenamnya adalah musik dalam menimbulkan reaksi sebagai rangsangan jasmani. Nah, ketika orang mendengar musik, seperti apa rangsangan jasmani, ya kan, seperti itu. Kemudian dia juga berfungsi sebagai pengesahan lembaga-lembaga sosial. Kemudian juga dia berfungsi sebagai media pengajaran norma-norma sosial. Selanjutnya dia juga digunakan sebagai kesinambungan dan pelestarian kebudayaan. Nah, ini seperti yang disampaikan Ilham tadi ya. Kemudian juga musik ini adalah sebagai pengintegrasian masyarakat. Nah, ada saya yakin di daerah masing-masing mempunyai kesenian. Ini semuanya dari Minang kan? Ya, Pak. Nah, jadi nanti tugasnya kalian amatilah kesenian yang ada di daerah kalian, ya. Kemudian boleh juga melihat dari, kalau tidak ada fenomenanya ya, kalian boleh melihat video, kalian rangkum, kalian resume, kalian lihat di sana secara tekstualnya apa yang ada dalam kesenian itu, secara kontekstualnya apa yang ada. Nah, secara tekstualnya mengenai musiknya, atau definisi atau penamaannya. Nah, atau pengklasifikasian dia tergolong pada bentuk kesenian apa. Nah, dalam konteksnya untuk apa dia digunakan. Kemudian bagaimana fungsinya bagi masyarakat. Nah, itu. Nah, ini adalah salah satu alat musik tradisi Minangkabau. Udah tahu namanya kan? Di sekolah juga udah belajar ini. Juga ketemu kan. Nah, ini umum sekali dan itu di mana ada nagari biasanya ada permainan talempong dan berbagai macam lagu-lagu yang dimainkan. Nah, mungkin saja, dan biasanya di setiap daerah itu memiliki lagu-lagu yang berbeda. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana juga praktek ini. Minggu depan saya mau melihat presentasi dulu dari adik-adik mahasiswa semuanya mengenai tugas tadi, ya, mencoba menganalisis kajian secara tekstual dan kontekstual dari sebuah kesenian yang ada di daerahmu. Silakan juga nanti kita berdiskusi apabila ada yang tidak kurang paham, atau di sini ada yang mau bertanya dulu, silakan. Sudah paham ya? Sudah. Alhamdulillah. Untuk presensi, jangan lupa untuk diisi di LMS. Materi modul kita seperti saya sampaikan minggu kemarin, bahwasanya materi ajar kita juga dapat diakses pada LMS Smile UNB. Ya, kalian baca materinya, kalian pahami, kemudian kalian saksikanlah kesenian itu di daerahmu, kalian tulis, ya. Nah, saya sarankan kalian juga biasakan membaca, ya, selain kita mengapresiasi dengan cara menonton, kita baca, cari referensi-referensi yang juga terkait musik tradisi Minangkabau. Nah, sangat banyak sekali penelitian-penelitian, ya, terkait musik tradisional Minangkabau. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa untuk pertemuan berikutnya kita juga akan bahas lagi, kita kupas lebih dalam mengenai fungsi musik tradisional ini dari hasil analisis kalian. Nah, kalian jalankan analogi kalian terhadap fungsi yang dimaksud oleh Lemper Miriam ini. Kira-kira fungsi-fungsi apa saja yang kalian temukan dalam analisis kalian terhadap kesenian yang kalian amati itu. Oke? Ya, silakan diambil absennya, di HP-nya masing-masing. Jangan lupa. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan mengupas minggu depan lebih dalam lagi tentang fungsi musik ini, dan akan saya tanyakan kembali. Presentasinya sendiri-sendiri ya. Nah, kalian kerjakan ya dalam bentuk tulis tangan dan dipresentasikan berganti-gantian. Ada yang mempresentasikan, kemudian ada juga nanti tanya jawab. Terima kasih atas perhatian semuanya pada kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi minggu depan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.